Coba deh ingat-ingat lagi barang terakhir yang Anda beli. Mungkin cuma secangkir kopi, atau jangan-jangan ponsel baru. Pernah nggak Anda berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ya saya milih merek yang ini? Ternyata nih di dalam pikiran kita semua ada semacam kotak hitam misterius yang jadi rebutan setiap brand di luar sana. Dan di sini kita akan coba bongkar isinya bareng-bareng. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya itu bernilai miliaran dolar. Gimana ceritanya kita bisa rela antri berjam-jam buat satu merek, tapi sama sekali nggak peduli sama merek lainnya? Loyalitas itu datangnya dari mana sih? Nah, inilah kode yang lagi coba dipecahkan sama semua perusahaan. Dan sekarang kita akan bedah rahasianya. Oke, biar gampang, kita lihat contoh nyatanya aja. Kita akan bedah kisah Lenovo. Mereka bisa jadi raksasa PC nomor satu di dunia itu bukan cuma karena teknologinya canggih loh, tapi karena satu hal, mereka itu terobsesi banget buat ngertiin apa maunya pelanggan. Lihat deh, perjalanan mereka. Gila kan? Dari perusahaan kecil dengan 11 insinyur di Beijing, terus nekat mengakuisisi raksasa sekelas IBM, sampai akhirnya menaklukkan dunia di tahun 2020. Ini jelas bukan sekedar hoki. Ada rahasia di baliknya. Dan percaya nggak percaya, rahasia itu ada di sebuah tombol kecil warna merah. Nah, ini dia intinya. Bayangin ya, Lenovo sempat menghilangkan tombol track point merah yang ikonik dari laptop ThinkPad mereka. Hasilnya, para fans beratnya ngamuk di forum online. Terus apa yang Lenovo lakukan? Mereka nggak ngajak debat. Mereka dengerin, ngaku salah secara terbuka, dan tombol itu dikembalikan. Tindakan sesederhana ini yang mengubah pelanggan biasa jadi penggemar fanatik seumur hidup. Pertanyaannya, kok bisa Lenovo tahu kalau tombol itu sepenting itu? Ini bukan sulap. Mereka cuma paham sesuatu yang sebenarnya berlaku buat kita semua. Sebuah konsep yang disebut kotak hitam pembeli. Anggap aja ini peta menuju pikiran konsumen, dan sekarang kita akan masuk ke dalamnya. Jadi kotak hitam ini apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, itu adalah pikiran Anda. Coba bayangin semua iklan yang Anda lihat, saran dari teman, bahkan kenangan masa kecil, semuanya itu masuk ke dalam kotak ini. Diaduk, diproses, dan klik, keluarlah sebuah keputusan untuk membeli sesuatu. Modelnya sih kelihatannya sederhana ya. Di satu sisi ada input, kayak iklan, desain produk, harga. Di sisi lain ada output, apa yang akhirnya Anda beli. Tapi proses yang terjadi di tengah-tengah, itu di dalam si kotak hitam, nah disitulah semua keajaiban psikologis yang rumit terjadi. Disitulah semuanya ditentukan. Oke, biar kita nggak tersesat di dalamnya, kita akan pecah kotak hitam ini jadi 3 lapisan pengaruh. Anggap aja kayak lagi ngupas bawang. Setiap lapisan yang kita buka akan membawa kita lebih dekat ke inti dari setiap keputusan yang Anda buat. 2 lapisan pertama ini datangnya dari luar diri kita. Pertama, ada dunia di sekitar Anda. Ini hal-hal besar seperti budaya yang tanpa sadar membentuk cara kita melihat mana yang mewah, mana yang hemat. Lalu ada lapisan yang lebih dekat lagi, yaitu orang-orang yang Anda kenal. Coba deh ingat-ingat, seberapa sering rekomendasi dari teman atau keluarga mengubah pilihan kita di menit-menit terakhir. Merek-merek yang paling cerdas itu jago banget ngobrol sama subkultur ini. P&G tuh nggak cuma jualan sampo, mereka bikin gerakan My Black is Beautiful. Di Giorno nggak cuma jualan pizza pas lagi ada pertandingan bola, mereka nge-tweet pakai bahasa Spanyol. Ini bukan sekedar marketing loh, ini adalah bentuk pengakuan. Mereka seolah-olah bilang, kami melihat Anda, kami paham Anda, dan itu dampaknya luar biasa. Dan di dalam lingkaran sosial kita, ada satu kekuatan super, yaitu omongan dari mulut ke mulut. Pikirin aja deh, iklan yang biayanya miliaran bisa kita cuekin dalam sekejap. Tapi, satu kalimat dari teman yang kita percaya, lu harus coba ini nih, bisa langsung bikin kita yakin saat itu juga. Itulah kekuatan dari kepercayaan. Oke, kita udah bahas pengaruh dari luar. Sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam dan paling personal di dalam kotak hitam, yaitu psikologi Anda sendiri. Salah satu cara terbaik buat ngertiin ini adalah lewat hierarki kebutuhan Maslow. Logikanya simpel banget. Anda nggak akan peduli sama jam tangan mewah buat naikin status di tingkat keempat kalau perut Anda lagi keroncongan di tingkat pertama. Kita semua ini lagi menaiki tangga yang sama. Nah, merek yang cerdas itu tahu persis produk mereka itu ada di anak tangga yang mana. Apakah mereka jualan rasa aman, rasa memiliki, atau justru pembunuhan impian?
Oke, jadi kita udah tahu nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kita. Sekarang pertanyaannya, gimana semua pengaruh itu berubah jadi tindakan nyata? Ternyata membeli sesuatu itu bukan keputusan sesaat. Itu adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu punya 5 perhentian yang penting. Perjalanan ini biasanya dimulai pas Anda sadar butuh sesuatu. Wah, sepatu gue jebol nih. Terus Anda mulai cari-cari info, banding-bandingin berbagai pilihan, dan akhirnya Anda beli. Kebanyakan orang mikir ceritanya selesai sampai di sini. Tapi, disitulah mereka salah. Justru langkah kelima, apa yang Anda rasakan setelah membeli, itulah yang paling menentukan loyalitas Anda ke depannya. Pernah nggak sih Anda habis beli barang yang lumayan mahal, terus pas sampai di rumah tiba-tiba jadi cemas? Muncul pikiran kayak, duh bener nggak ya pilihan gue? Jangan-jangan merek yang satunya lebih bagus? Nah, perasaan itulah yang namanya disonansi kognitif. Semacam ngerasa nggak nyaman setelah kita membuat sebuah komitmen. Betul, itu pada dasarnya adalah penyesalan pembeli atau buyer's remorse. Dan disinilah merek-merek yang hebat itu unjuk gigi. Mereka nggak ninggalin Anda gitu aja setelah transaksi selesai. Mereka bakal kirim email konfirmasi, ngasih tips pemakaian produk, atau bahkan sekedar ngucapin selamat. Semuanya itu untuk meyakinkan Anda, tenang, Anda sudah membuat pilihan yang cerdas. Terakhir, ayo kita coba zoom out sedikit. Kalau ada produk baru muncul, gimana sih caranya ide itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat? Ternyata, gak semua orang langsung latah ikutan beli loh. Ada polanya, dan pola ini bisa diprediksi. Namanya kurva adopsi. Nah, ini poin kuncinya. Lihat deh grafiknya. Cuma segelintir orang, para inovator dan pengadopsi awal yang berani nyobain sesuatu yang benar-benar baru. Jumlah mereka mungkin kecil, tapi mereka inilah percikan apinya. Tanpa mereka yang meyakinkan kita semua, si mainstream, sebagian besar ide-ide hebat di dunia ini bakal mati bahkan sebelum sempat dikenal orang. Jadi setelah kita bahas semua ini, apa sih artinya memecahkan kode kotak hitam? Ini bukan soal trik-trik marketing atau manipulasi. Intinya cuma satu, empati. Tentang usaha untuk memahami 3 hal, dunia di sekitar kita, proses perjalanan yang kita lalui, dan yang terpenting, manusia di dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita selesai, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirkan lagi, barang terakhir yang Anda beli. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan itu? Apakah itu murni kebutuhan, pengaruh teman, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya ada di dalam kotak hitam Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak.